Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ance Kornia dengan NPM 2021020021 dari kelas C Prodi Hukum Tata Negara. Saya salah satu anggota dari kelompok 2 yang akan membahas tentang istinja. A. Pengertian istinja. Istinja menurut bahasa artinya terlepas atau selamat. Sedangkan menurut istilah syariat Islam, ialah bersuci sesudah buang air besar atau buang air kecil. Dalam kitab fikih, istinja berarti menghilangkan atau meringankan najis dari dubul dan dubur. Mayoritas ulama sepakat bahwa istinja hukumnya wajib. Beristinja ini hukumnya adalah wajib bagi orang-orang yang baru saja buang air besar atau buang air kecil, baik dengan air ataupun dengan benda selain air. Akan tetapi, yang paling utama dalam istinja adalah diawali dengan batu, kemudian diteruskan dan disempurnakan dengan memakai air bersih. Batu di sini berfungsi sebagai pengangkat kotoran dan air sebagai pembersih atau penghilang bekas kotoran tersebut sehingga bersihnya menjadi lebih maksimal. Namun apabila menginginkan memilih salah satunya, air lebih utama digunakan karena air bisa menghilangkan najis dan bekasnya sekaligus, tidak seperti batu yang masih meninggalkan bekas. Dengan catatan, batu tersebut kering dan digunakan sebelum najisnya kering. Hal ini hanya berlaku untuk najis yang tidak sampai berlumer di tempat-tempat lainnya. B. Syarat beristinja. Yang pertama, menghilangkan rasanya, menghilangkan baunya. Yang kedua, menghilangkan baunya, dan yang terakhir, menghilangkan warnanya. C. Adab-adab beristinja. Beristinja menggunakan air adalah seutama-utama alat bersuci, karena ia lebih dapat mensucikan tempat keluarnya kotoran yang keluar dari dubur dibandingkan dengan selainnya. Berkaitan dengan orang-orang yang bersuci dengan menggunakan air, Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, yaitu, janganlah kamu sholat di masjid itu selama-lamanya, sesungguhnya masjid didirikan atas takwa, masjid Kuba. Selain hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Quran Surat At-Taubah ayat 108. Yang kedua, beristinja dengan menggunakan batu. Beristinja dengan menggunakan batu dan selainnya tidak mencukupi kecuali dengan menggunakan 3 batu. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang kami dari istinja dengan menggunakan tangan kanan atau kurang dari 3 batu. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga yaitu istinja dengan tulang dan benda dimuliakan. Seseorang tidaklah diperbolehkan istinja dengan menggunakan tulang sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Salman radhiyallahu anhu di atas. Mengapa dilarang istinja dengan tulang? Ulama mengatakan illah, sebab dilarang istinja dengan menggunakan tulang ialah, yang pertama, apabila tulang untuk beristinja berasal dari tulang yang najis, tidaklah ia akan membersihkan tempat keluarnya najis tersebut, justru semakin menambah najisnya tempat tersebut. Yang kedua, apabila berasal dari tulang yang suci lagi halal, maka ia merupakan makanan bagi binatang, jin, dan harus dimuliakan dan kita hormati. Dalam hadis riwayat Muslim dari jalur Ibnu Maus radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang kami beristinja dengan menggunakan kotoran binatang dan tulang. Hadis riwayat Muslim. Penghususan larangan pada benda-benda tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membolehkan istinja dengan menggunakan batu dan benda-benda lain yang dapat
membersihkan najis yang keluar dari dubur dan dubur. Yang keempat, istinja menggunakan tangan kanan. Tidaklah diperbolehkan istinja dengan menggunakan tangan kanan dipergunakan untuk suatu yang mulia berdasarkan kepada kaidah umum syariat Islamiyah. Dalam menggunakan tangan dan kaki dan dalam masalah istinja ini ada dilarangan secara khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh sahabat Salman Al Farisi radhiyallahu anhu, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami istinja dengan menggunakan tangan kanan atau kurang dari 3 meter. Disunahkan boleh hajat. Yang kelima, disunahkan buang hajat di tempat yang jauh dari manusia. Hal ini dimaksudkan agar aurat tidak dilihat oleh orang lain ketika buang hajat. Ini merupakan suatu adab yang sopan santun yang mulia. Di dalamnya terdapat penjagaan kehormatan seseorang, sebagaimana telah dimaklumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan utama kita telah mencontohkan hal ini sebagaimana yang telah dikabarkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa beristinja di tempat tertutup sehingga tidak seorang pun yang bisa melihatnya, maka hal itu mencukupi karena telah didapatkan maksud dari menjauhkan diri dari manusia, yaitu agar auratnya tidak dilihat oleh orang lain ketika buang hajat. Yang keenam, memilih tempat empuk untuk buang air kecil. Bila mana seseorang melakukan buang air kecil di tanah lapang atau padang pasir, maka hendaklah ia memilih tempat yang empuk agar ia kencing tidak terpecik karena keanggota tubuhnya sehingga ternajis oleh kencing tersebut. D. Hikmah istinja dengan kertas. Di dalam fikih Islam disebutkan bahwa jika seseorang hendak beristinja dari buang air kecil atau buang air besar, maka dia bisa menghilangkan najis yang tersisa itu dengan benda padat yang suci dan dapat menghilangkan najis seperti batu dan kertas yang tak bertulisan. Bisa juga dengan menggunakan air, bisa juga dengan menggunakan gabungan keduanya, yaitu dengan benda padat yang suci dan air. Jika seseorang menggunakan batu atau yang semisalnya untuk menghilangkan najasa, maka dia harus menggunakan 3 batu dan 3 helai kertas atau 3 helai lainnya. Demikian juga para fuqaha berpendapat bahwa seorang muslim boleh beristinja dengan menggunakan segala sesuatu yang dapat mensucikan tempat najis, baik air, batu ataupun kertas. Namun disyaratkan bahwa kertas tersebut bukanlah kertas. Itulah tadi pembahasan dari materi kelompok 2. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.